Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Gilang Prayoga dari kelas G2 Manajemen. Di sini dengan NPM 101 2121889. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang at-tariqila ma'rifatullah atau jalan menuju mengenal Allah. Pengertian ma'rifatullah berasal dari dua kata, ma'rifat dan Allah. Secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Menurut Imam Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tidak satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat kesempurnaannya. Jalan menuju pengenalan Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada makhluk manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan pikiran tentang kebesaran Allah. Adapun ayat-ayatnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek, termasuk secara cara mengenal Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taini wa jaituni wa turisini wa hadal baladi lamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tumarodnahu asfala safilin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Quran Surat At-Tin ayat 1-5. Adapun ayat yang kedua, ayat kauliyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subju bihi yatani la fala kahwin anfusihim yatana lahum anahun qalin wala ham kum rizkin annahum qashisha ashihad. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surat Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Taqhi wali yaumauta bil aradi wa idhala qafiha fa'lin lawi wa nuha liyatani ulabi. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Melalui metode Islam dengan nakal dan akal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan ajab kepada orang yang tidak mengerti. Quran Surat Yunus ayat 100.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 10. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah menurunkan peringatan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Adapun juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 101, yang artinya, katakanlah, perhatikanlah, dan apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dua, membenarkan sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 191, artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Adapun yang dalam surat Quran surat Al-Aqaf ayat 37, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal atau yang mempunyai pendengaran dengan dia menyaksikannya. 3. Menghasilkan iman. Menurut cara menghasilkan iman dalam metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dan dengan jelas, maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 115, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar adil, tidak ada yang menghafalnya dan tidak ada yang mendengar dalam mengetahuinya. 2. Ragu-ragu. Syarah. Apabila jalan yang dilalui tidak jelas dan tidak tepat, maka hasil yang didapat juga sangat tidak meyakinkan. Mungkin ada hasil yang didapati tapi bukan hasil yang sebenarnya. Dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 55, yang artinya, dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal yaitu Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau ajab hari kiamat datang kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 50, yang artinya, apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena mereka takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang yang zalim. 3. Berakibat kufur. Semua metode pengenalan yang tidak berdasarkan cara yang dianjurkan oleh Islam, yaitu menerusi akal dan nakal, akan menemui jalan serabut, yaitu kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.